得利用这无边锋刃来突流离金身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-401 sampai 402. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun akhirnya mengetahui kalau dalang yang menghabisi Husen bukan hanya dari Gunung Swankong saja, namun juga berasal dari gerbang pedang 33 surgawi. Dan gini musuh Muyun kembali bertambah. Hanya saja ia tidak akan memberitahukan masalah ini kepada Uyu, sebab tidak lama lagi mereka akan melakukan perjalanan ke Gua Naga. 3 hari pun sudah berlalu. Anggota suku penyihir telah berkumpul. Mereka dikejutkan dengan orang-orang dari Menara Lanjin dan Papiliun Bayangan. Sebenarnya suku penyihir telah menolak kedatangan mereka. Akan tetapi orang-orang ini tetap ngotot untuk ikut melakukan ekspedisi ke Gua Naga. Mau tidak mau, Huju pun menerima mereka. Akan tetapi dia meminta mereka untuk selalu bersiap karena ada sebuah bahaya yang tidak akan pernah mereka duga-duga. Setelah semua itu, mereka pun akan melakukan perjalanan dan sampailah di sebuah tempat yang mana di hadapan mereka terdapat 3 gunung. Huju mulai mengeluarkan artefaknya untuk bisa membuka Gua Naga. Ternyata selama 10.000 tahun ini, Gua Naga telah disegel oleh Huju. Ini semua tentu dilakukan agar keberadaan telur naga tidak diketahui oleh siapapun. Hanya saja Huju yang sudah mulai tua dan telah menerima racun membuat dirinya tidak mampu lagi membuka segel tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bagi Huju, jika mereka tidak memiliki kristal spiritual terbaik, maka mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Dan begini tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat Gua Naga lagi. Perkataan Huju tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Akan tetapi, Jinju akan mengeluarkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi dari Menara Lanjin. Tidak hanya ia saja, namun Papiliun Bayangan juga akan menyerahkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Huju. Dan begini setidaknya mereka telah mengumpulkan 100.000 kristal spiritual kelas tinggi. Sepertinya Muyun tahu apa yang sedang Huju rencanakan, apalagi dia itu tidak bisa menahan senyumnya. Tapi bagi Huju, semua ini masih belum cukup untuk bisa membawa mereka masuk ke dalam Gua Naga. Sebab daya tarik telur naga terlalu besar. Dengan kata lain, Huju ini mereka memberikan lebih banyak lagi kristal spiritual. Umpan yang dirinya berikan itu langsung saja dimakan dengan lahap oleh Jinju. Dia bersama dengan Menara Lanjin akan memberikan 30.000 kristal spiritual kelas tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Papiliun Bayangan dengan memberikan jumlah yang sama persis. Dan berat hati mereka pun kembali memberikan cincin spiritual kepada Huju. Yang mana ini semua pun membuat dirinya senang. Ia berterima kasih banyak kepada bantuan yang telah mereka berikan. Meskipun dirinya telah mendapatkan begitu banyak kristal spiritual, akan tetapi Huju masih belum menjamin ini akan berhasil atau tidak. Namun dirinya akan mencoba melakukan yang terbaik dulu. Kemungkinan besar Muyun dan Huju ini sudah saling bekerjasama. Ini bisa dilihat dari ekspresi Abang Muyun. Kini Huju pun mulai kembali fokus untuk membuka segel Gua Naga mengandalkan tungku emasnya. Secara perlahan tapi pasti, Huju akhirnya berhasil menghancurkan segel Gua Naga, walaupun itu membuat kondisinya menjadi memburuk. Hanya Uyu saja yang peduli kepadanya, sedangkan orang-orang di sana bergegas pergi menuju Gua Naga. Muyun sendiri mulai mendekati mereka. Di sini Uju meminta Uyu untuk bergegas pergi ke Gua Naga dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya, karena ada Long Yuji yang akan membawanya kembali pulang. Uyu paham dan bergegas pergi menuju ke Gua Naga. Muyun memberikan pujian kepada akting hebat yang Uju lakukan.
Wujung memintanya untuk tidak banyak bicara karena bagaimanapun ia sudah mendapatkan 900 kristal spiritual berkualitas tinggi. Sesuai perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat, Tuju akan memberikan Muyun sebanyak 400.000 kristal spiritual. Sedangkan dirinya akan menyimpan sisanya. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut karena sejak tadi ia hanya diam saja. Sebelum Muyun pergi, Wuju memintanya untuk menjaga baik cucunya. Muyun paham, apalagi Wuju sudah memberikannya begitu banyak batu spiritual. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk menjaga Wuyu. Wuyu hanya tertawa dan memberitahu kalau sebenarnya ia sudah mengetahui beberapa rahasia yang Muyun miliki. Di saat Muyun pergi, Longji menanyakan kepada Wuju apakah mereka bisa mempercayai pria kikir tadi. Wuju meminta Long Uzi untuk mengingat-ingat apakah Muyun itu mirip dengan orang yang 10.000 tahun lalu mereka temui, yang tentu saja adalah Raja Peri Muyun. Sebagai klan penyihir, mereka telah terisolasi selama puluhan ribu tahun di dalam pegunungan Siwanda. Dibandingkan dengan wilayah tengah, orang-orang dari suku penyihir hidup dengan kesederhanaan dan juga baik hati. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, perubahan mulai terjadi, dan sudah waktunya bagi suku penyihir untuk bangkit. Xiong berpindah kepada Abang Muyun. Dan 淳朴善良 Dia baru saja tiba di dalam Gua Naga, namun sudah ada beberapa serangan yang menyambut kedatangannya. Untung saja Muyun membentuk tubuh emas demi bisa menahan hal itu. Serangan itu berasal dari bilah angin di dalam gua. Bilah angin sangatlah kuat sampai-sampai Muyun dipaksa menggunakan pedangnya hanya untuk bisa menahan setiap serangan bilah. Muyun sadar betul untuk bisa mencapai keabadian dirinya harus memiliki sebuah keajaiban. Gulungan Jusian memuji Wuju yang masih memiliki akal sehat. Dia benar-benar tahu cara menggunakan pedang tak berujung. Ia bahkan bisa datang dan menembus keajaiban tingkat kedalaman di alam Yusian. Akan sulit baginya untuk mati kecuali jika jiwa sejatinya dipatahkan. Selain itu, ini semua tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik saja, karena memerlukan begitu banyak kekuatan lainnya demi bisa pulih. Muyun paham dan mencoba untuk meningkatkan kekuatan dari tubuh emasnya. Sayang sekali semua itu sia-sia saja dan malah membuat bilah angin terus mengenai tubuhnya. Akan tetapi muncullah sebuah kekuatan aneh yang menangkap Muyun sekaligus melindungi tubuhnya dari bilah angin tersebut. 男神死，懂得利用这无边锋刃来突独立金身。 Meskipun Muyun telah dilindungi oleh hal ini, namun bukan berarti penderitaannya akan berakhir, sebab dia itu terus merasakan sakit dari serangan bilah angin. Muyun memberitahu gulungan Jusian kalau dirinya akan menghentikan dulu peredaran energi mistiknya demi bisa merasakan keabadian. Jadi dia meminta untuk didoakan agar berhasil. Gulungan Jusian merasa kalau Muyun sudah gila, karena jika ia melakukan hal itu, maka Muyun akan menjadi seperti orang normal dan malah akan dipotong-potong oleh bilah angin. Tapi bagi Muyun itu adalah bayaran yang pantas untuk perkembangannya. Bisa terlihat dan jelas kalau bilah angin terus-menerus melukai tubuh Muyun, sedangkan dia itu tidak bisa berbuat apapun selain menerima semua serangan ini. Hingga pada akhirnya sebuah ledakan kekuatan pun muncul dan menghentikan serangan bilah angin. Untuk Muyun sendiri sudah tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pun secara perlahan mulai memulihkan dirinya. Bahkan baju Muyun juga diperbaiki. Muyun pun bangun dan menjadi senang karena dirinya telah mendapatkan tubuh abadi, yang menandakan dirinya sudah berhasil melakukan penerobosan. Gulungan Jusian juga memberikan pujian atas keberhasilannya. Muyun tahu dirinya masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Hanya saja dia itu dikejutkan oleh sebuah suara pertarungan, yang mana itu berasal dari serigala skala hitam dan monster tingkat kelima Yusian. Awalnya Muyun tidak tahu siapa yang sedang bertarung itu, hingga ia pun sadar kalau mereka adalah kenalan lamanya.
Sayang sekali kehadiran Muyun itu sempat diketahui oleh salah satu dari mereka. Muyun sudah tidak bisa menyembunyikan keberadaannya lagi. Pria ini begitu kesal kepada Muyun yang begitu berani memasuki istana naga. Selain itu, dirinya juga berjanji akan membalas apa yang sebelumnya Muyun lakukan kepada dirinya. Tapi Muyun tidaklah ingat apakah mereka berdua pernah bertemu. Pria ini kesal karena baru 5 tahun mereka tidak bertemu. Namun Muyun telah melupakan kejadian itu. Kini mereka percaya diri karena telah mengalami perkembangan yang jauh dibandingkan sebelumnya. Mereka bertiga menganggap Muyun hanya mencari mati saja karena akan berhadapan dengan alam Yuxian di tingkat 8. Muyun agak terkejut karena harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Ini pun membuat mereka menjadi semakin percaya diri saja. Tapi semua itu hanyalah akting belaka dari Muyun agar mereka bisa segera melancarkan serangan kepadanya. Di saat pria itu mendekatinya, saat juga Muyun pun melancarkan sebuah serangan, yang mana ini tentu saja membuat dia terkejut. Dia yang sama sekali tidak bisa menahan serangan Muyun harus merelakan tangannya yang telah hancur. Teman-teman dari pria itu pun segera memberikan bantuan dan melindunginya dari Muyun. Muyun yang sudah tidak peduli lagi memilih untuk pergi saja. Salah satu dari mereka tidak ingin membiarkan Muyun pergi, namun tanpa berkeroyokan mereka ini bukanlah apa-apa. Jadi tidak ada yang berani menyerang Muyun. Jiming berencana untuk membalaskan dendam lengannya, tapi temannya itu menghentikannya karena dia sama saja dengan mencari mati. Sayang sekali, Jiming yang sudah sangat marah bergegas untuk mengejar Muyun tanpa mendengarkan peringatan temannya. Sepertinya temannya itu tidaklah sebaik apa yang terlihat, karena dia tahu kalau Jiming dan rekannya mengetahui Muyun memiliki sisik naga di tubuhnya. Selain itu juga terdapat beberapa harta lagi yang Muyun miliki. Jadi karena itulah mereka bertiga ini saat ingin mengalahkan Muyun agar bisa mendapatkan semua hartanya. Pria itu pun pergi menyusul Muyun. Scene kembali kepada Muyun yang masih sedang asik melarikan diri dari kejaran ketiga pria itu. Mereka sudah berlari cukup jauh, namun belum ada tanda-tanda mereka ingin berhenti. Bahkan Muyun sampai melancarkan serangan untuk bisa menghentikan pergerakan para fansnya. Tapi sayangnya ini masih mampu mereka hindari. Salah satu dari ketiga pria ini meminta Muyun untuk tidak lari lagi, karena cepat atau lambat dia itu pasti akan meninggoy. Muyun sama sekali tidak takut kepadanya dan meminta pria itu untuk membuktikan perkataannya. Hanya saja dia itu tidak boleh bertindak gegabah karena bagaimanapun sekarang mereka tengah berada di dalam gua naga. Jika ia melancarkan serangan sesuka hati, maka sama saja dengan membahayakan nyawanya. Alhasil ia pun hanya membiarkan Muyun pergi untuk masuk lebih dalam dari tempat itu. Di sini Muyun pun menemukan sesuatu yang benar-benar membuatnya terkejut. Sebelum memasukinya, Muyun menggunakan kekuatannya demi melakukan pemeriksaan. Tidak lama kemudian, ketiga pria tadi pun menyusul. Mereka terkejut karena di dalam gua naga ini terdapat sebuah labirin. Ini bukanlah labirin biasa, melainkan sebuah formasi besar. Berhubung tempat ini memiliki 3 pintu masuk labirin, jadi masing-masing dari mereka bertiga harus melewati 1 pintu agar bisa mengepung Muyun. Labirin ini hanya memiliki 1 jalan keluar saja, maka karena itulah mereka yakin Muyun tidak akan bisa melarikan diri lagi. Jiming paham dan akan menuruti perkataannya, namun perlu diingat juga kalau ini adalah sebuah labirin dan hanya memiliki 1 jalan keluar. Jadi kondisi mereka juga sama terpojoknya dengan Muyun. Jika menemukan jalan buntu ataupun hal yang lainnya, mereka harus memutar arah. Tidak hanya itu saja, namun ada barisan pemburu hantu di dalam labirin itu. Jadi sangatlah wajar mengapa ia meminta mereka untuk berhati-hati. Andai saja mereka membuat sedikit kesalahan, maka mereka bertiga akan menjadi abu. Bahkan ia membuktikannya dengan sebuah batu. Sesaat kemudian mereka pun ingin masuk ke dalam labirin. Hanya saja episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana terlihat kalau ketiga pria ini telah memasuki labirin di masing-masing jalan yang berbeda.
Muyun yang sudah lebih dulu masuk memiliki niatan untuk menjahili mereka bertiga dengan cara menabok masing-masing kepala mereka. Ini pun membuat ketiga pria itu kebingungan sebenarnya serangan itu berasal dari mana. Tidak berhenti sampai di situ saja, Muyun terus melakukan penyerangan tanpa henti agar bisa membuat mereka ketakutan. Hingga pada akhirnya dua di antara mereka bertiga saling bertemu di ujung labirin. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.